Jalur paling cepat ke arah Dieng dari SMP Negeri 1 Bawang. Kalau dari Pantura sebelah kiri kita, yaitu dari Banyu Putih masuk ke kanan lurus sampai SMP Negeri Bawang, dan dari kanan kita itu Weleri Sukorejo, lampu merah Sukorejo, ke kanan langsung lurus SMP Negeri 1 Bawang. Pokoknya patokannya SMP Negeri 1 Bawang. Oke guys, kali ini kita ajak jalan-jalan ke arah Dieng. Perhatikan jalannya guys ya. Nah, belok ke kanan dari depan SMP Negeri 1 Bawang guys. Perhatikan jalannya baik-baik. Mungkin untuk warga Batang ataupun Kendal itu udah biasa lewat sini ya, tetapi untuk warga Jabodetabek atau di luar dari area Batang dan Kendal mungkin belum familiar arah sini, jadi masih meraba-raba nih. Ini perhatikan beloknya pas masjid ya, ambil kanan. Yang luar daerah ya bisa lihat video ini sampai selesai, mohon dan jangan di skip supaya teman-teman semua bisa meraba-raba medannya, supaya bisa mengukur kemampuan kita kira-kira bisa melewati medan ini apa enggak gitu ya. Jadi kali ini kita ajak jalan ke arah Dieng, tapi memang tujuan kita sebenarnya bukan ke Dieng tetapi ke Sirawe. Sirawe itu curug hangat ya, jadi curugnya itu airnya hangat guys, tetapi nggak masalah karena masih satu arah. Jadi teman-teman bisa lihat video ini sampai selesai nanti ya, supaya teman-teman bisa menentukan rute yang paling cepat untuk ke arah Dieng. Biasanya kan kalau dari luar daerah itu masih bingung kalau ke arah Dieng itu lewat mana ya, rute yang paling cepat lewat mana ya. Nah sebenarnya rute yang paling cepat ya lewat sini. Jadi lewatnya kalau dari Pantura ini, kalau yang dari arah Jakarta, Pekalongan, Batang itu bisa langsung ke terminal Banyu Putih, pertigaan Banyu Putih itu kan, ambil kanan terus ketemu SMP Negeri 1 Bawang tadi ya, lurus aja pokoknya. Itu kalau yang dari Jakarta atau keluar, paling tidak keluar pintu tol Kandeman Batang ya. Nah kalau dari Weleri itu teman-teman langsung arah Sukorejo, jadi keluar pintu tol Weleri itu langsung arah pasar Weleri, kemudian dari pasar itu ada pertigaan langsung ke kanan aja arah Sukorejo ya. Nah dari Sukorejo itu sebelum sampai Sukorejo kan pasti di turunan itu ada lampu merah ya. Nah dari lampu merah itu ada pelang di situ, tulisannya itu Limpung Batang kalau nggak salah, atau Limpung Bawang Batang gitu kan. Nah dari lampu merah itu ambil kanan lurus saja, nggak usah belok-belok, lurus saja, ntar sampainya SMP Negeri 1 Bawang tadi. Pokoknya patokannya itu SMP Negeri 1 Bawang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman itu tidak
penasaran jalannya seperti apa ya, mohon videonya jangan di skip supaya terukur nantinya. Takutnya teman-teman seperti mobilnya atau motornya, oh kira-kira kok kurang ini nih, kurang mampu nih untuk nanjak segitunya gitu kan. Nah, mending teman-teman lebih mencari jalur yang landai walaupun jauh sedikit ya. Contohnya lewat Tambi bisa gitu kan, kalau yang dari Sukorejo itu. Tapi kalau ini kan memang jalurnya agak nanjak banget, jadi ya boleh dikatakan ekstrim ya. Kalau yang bener-bener buta apa medannya ya, berhati-hatilah di sini ya. Untuk kondisi motornya harus benar-benar prima, mobilnya pun harus prima ya. Nah, untuk motor sendiri saya saranin kalau bisa sih jangan boncengan ya guys. Kalau boncengan itu bebannya terlalu berat, apalagi kalau yang dibonceng itu berat badannya 1 kintal guys. Waduh, itu repot nanti. Udah mah turun ya kan, motornya nggak kuat nanjak. Udah kan tahu sendiri badan besar, suruh jalan kaki ke atas ya kan, yang ada mah ngap. Jadi untuk berat badan kita juga diperhitungkan kalau untuk mau motor ya. Misalkan boncengan ya, yang depan berat badannya berapa, yang belakang berapa. Ya paling tidak yang depan ya berat badannya 60, yang belakang ya lebih kecil gitu ya guys. Jangan 60 sama 60, waduh sama-sama berat itu, motornya nanti nggak kuat nanjak. Apalagi kalau motor bebek gitu kan. Kalau bebeknya setengah laki kayak Satria gini kan, itu aja masih pal-palan ya, buat boncengin apa enggak. Tapi kalau untuk sendirian sih oke-oke aja. Jadi sekali lagi untuk berat badan diperhatikan ya guys ya. Tapi sarannya mendingan sendiri-sendiri sih, lebih ya enak. Kalau malahan berdua, 2 motor kan malah jadi konvoy, jadi happy ya, rame-rame seperti itu guys. Oke, kita udah mulai turun ya, tadi nanjak, ini juga habis ini nanjak guys. Nah seperti ini guys jalannya, ini belum seberapa, nanti ada yang lebih ekstrim lagi tanjakannya guys ya. Dan yang lebih parah lagi kalau nanjak pas jalannya rusak kan. Kalau nanjak jalannya halus ini nggak masalah ya. Kalau rusak itu kan menghambat laju motornya guys. Nah, ini kita udah masuk mulai hutan nih guys ya. Nah itu udah ada lubang-lubang tuh, udah ada lubang-lubangnya, berlubang. Ini mau nanjak aja terus guys. Mohon diperhatikan untuk keselamatan, harus bener-bener safety ya. Nah ini mulai nih lah di depan sana itu guys. Ini udah mulai nanjak terus sampai di ujung sana tuh. Ini sangat panjang nih guys tanjakannya guys. Nah jalannya juga kurang halus.
agak rusak ya guys. Nah, banyak mobil yang nggak kuat di sini guys. Mendingan kalau mau nanjak oper gigi dari bawah ya guys untuk mobil tuh, karena kalau oper giginya di tengah-tengah tanjakan itu berbahaya karena tenaganya pastinya akan terbebani ya, bebannya berat banget ngangkatnya mobilnya tuh. Dan untuk yang baru belajar naik mobil ya saya saranin jangan deh ya untuk ke arah sini deh, karena beresiko tinggi ya, apalagi kalau pas jam-jamnya rame atau waktunya atau bulannya bulan-bulan rame ya, takutnya pas di sini macet, di tengah-tengah dia macet kan, tahu sendiri kalau baru belajar naik mobil ya kan, berhenti di pas tanjakan gitu kan, harus main rem tangan kan repot ya. Kalau matic sih agak lumayan lah, kalau pakai gigi kan repot. Jadi saran saya kalau untuk belajar mobil mendingan lewat Tambi. Oh iya, tadi yang kita salip itu mereka berboncengan ya guys, itu pakai motor Matic. Untuk merek motornya gak usah kita sebutin ya guys, cukup dilihat saja motornya apa, perhatikan itu motornya itu, tapi dia kuat. Tapi kalau untuk jenis Matic yang itu memang saya sering lihat itu kuat nanjak guys, itu guys tadi. Kalau yang Matic yang lain belum tentu guys. Nah, ini udah mulai nanjak terus guys, mulai berjuang nih guys, tanjakan tiada henti. Nah, ini jalannya agak sedikit rusak, pelan-pelan aja guys ya. Kalau yang lagi konvoy ya nikmati perjalanan aja. Nah, ini rusak parah nih, rusak parah. Nah, habis ini kita turun terus nanjak lagi guys. Ini juga sama seperti yang tadi, banyak mobil-mobil yang nggak kuat ya, apalagi kalau drivernya kurang menguasai ya, atau masih baru-baru belajar lah. Sangat berbahaya untuk medan ini. Tapi kalau udah biasa ya insya Allah lah. Ini udah nanjak jalannya rusak. Nah, ini banyak yang ini guys, yang mogok di sini mobil-mobil tuh. Nah, ini habis ini nanjak terus nikung ke kanan guys. Nah, ini bahaya juga nih. Nah, set nikung masih nanjak juga terus. Jadi panjang ya, nanjaknya panjang dan berliku-liku. Ini masih nanjak guys terus. Nah, kan sudah dipantau tuh sama Kang Ojek ya. Nah, untuk Kang Ojek sendiri itu suka membantu ya guys, suka membantu para pengendara mobil dan motor yang memang punya masalah ya. Itu mereka dengan sukarela membantu.
apalagi yang motor yang nggak kuat nanjak, terus yang boncengnya kan mungkin bebannya berat ya, turun, mereka siap untuk menawarkan jasa ojek ya. Nah, untuk jasa ojek sendiri itu mereka biasanya kalau ditanya seikhlasnya guys, jadi cukup bersahabat ya, mereka tidak menggunakan ilmu aji mumpung. Biasanya kan kalau di daerah-daerah lain suka ada yang menggunakan aji mumpung, jadi bahasa kerennya tuh dicekik sekalian gitu kan ya. Jadi mumpung gitu. Tapi kalau di sini tukang ojek itu baik-baik guys, mereka tuh baik-baik. Kadang kalau ngojek, karena kita pernah dulu ya, saya pakai motor yang satunya tapi nggak usah disebutin mereknya, itu nggak kuat guys boncengan, akhirnya ngojek, yang bonceng ngojek, dan pada saat sampai di atas mereka itu bilangnya bayar seikhlasnya, jadi nggak masang tarif gitu, karena mereka itu udah terorganisir gitu. Jadi siapapun yang masang tarif ugal-ugalan itu akan kena sanksi katanya guys. Jadi ada ketuanya itu, jadi nggak boleh masang tarif yang ugal-ugalan. Misalkan seperti dipalak gitu ya, tahu-tahu 100.000, 200.000 gitu, mumpung gitu kan, itu dilaporkan ke mereka, nanti akan dikenakan sanksi si kang ojeknya itu. Makanya mereka tuh baiknya di situ. Nah, waktu saya itu kebetulan mereka, saya bilang berapa bang gitu, seikhlasnya gitu kan. Terus akhirnya saya paksa ya udah 30.000 aja. Oh ya udah, akhirnya kita kasih 30.000 sampai ke pertigaan Cigemplong situ. Jadi nanti di atas ini kan ada pertigaannya guys, pertigaan Cigemplong itu yang sekarang Gapura Tol Kayangan. Nah, itu dari bawah tadi naik ke sana itu 30.000 ya, karena mereka itu nggak mau nyebutin berapanya, akhirnya saya paksa, ya udah akhirnya 30.000 ya, lumayan lah ya, lumayan membantu kita. Ibaratnya kita lagi kesusahan, mereka bantu dengan sukarela, seperti itu guys. Nah, ini udah mau sampai itu guys, Tol Kayangan nih guys. Ini jalannya udah agak bagus ya, ini bagus, ini jalannya nggak rusak kayak tadi. Nah, sedikit cerita guys, ini dari sini kan kita arahnya kan mau ke Sirawe ya. Sirawe itu air terjun yang airnya hangat ya guys. Nah, tetapi di pertigaan itu kita nanti akan tanya warga, dan video kita jeda sebentar, saya potong. Nah, di sini nih. Tapi setelah tanya warga, kita akhirnya memutuskan jalan yang ke kanan kita itu guys. Ternyata kampungnya di situ, bukan yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri juga ada desa lagi di bawah, tapi ternyata yang sebelah kanan. Nah, kita udah sampai depan Gapura, kampung wisata Bitingan guys. Nah, di atas sana ada pemandian air hangat, ada 2 ya di atas, ada 2 yang besar, yang satu kecil ya.
Nah, ini kita sampai masjid karena udah waktu zuhur. Kita cek air wudhunya coba. Ternyata mendidih guys, air wudhunya mendidih, panas. Kita wudhu dengan air panas guys. Berarti warga di sini mandinya selalu dengan air panas ya. Nah, ini untuk arah ke Siraweknya ya. Jadi sedikit cerita tentang Sirawe guys. Sirawe itu adalah nama bebatuan. Jadi dari cerita warga yang kita temui bahwa Candi Dieng itu batunya diambil dari curug ini, dari dasar curug itu ya. Dan nama bebatuannya itu Sirawe katanya guys. Makanya disebutnya candi. Disebutnya Curug Sirawe seperti itu. Dan kita mulai menelusuri arah Curug Sirawe. Kita masuk ke semak-semak ya guys. Ini adalah pohon bambu yang kecil-kecil itu guys. Cukup horor guys. Ini cukup horor ya. Ini yang kita takutkan kalau ada ular ya. Suka ada ular melingkar di ranting-ranting bambu itu ya. Ini kalau kesini tuh harus bawa senjata tajam ini. Takutnya ada binatang buas atau binatang berbisa nih. Kita coba sampai di mana nih ujungnya. Apakah kita bisa nembus sampai ke curugnya? Kalau nggak bisa ya kita nggak boleh memaksakan ya guys. Biasanya naluri kita itu ada sesuatu hal yang memang tidak boleh memaksa. Nah, ternyata memang rimbun sekali. Itu harus pakai arit ya guys ya untuk menyingkirkan rimbunan itu. Kalau nggak bawa mesin potong rumput itu baru jalannya bisa itu. Dulu katanya sempat dikelola nih guys sama pemerintah desa setempat, tetapi berhenti tengah jalan. Oke, kita memutuskan untuk putar arah karena tidak memungkinkan untuk menembus, dan kita melihat Curug Sirawe dari ketinggian ya guys, dari atas saja guys. Cukup kecewa tapi nggak masalah ya. Mudah-mudahan ke depan ada investor asing yang bisa membuat tempat ini jadi tempat wisata ya, atau dibikinin jembatan tuh dari jalan raya itu turun ke bawah langsung ke curugnya bisa juga. Nah, itu curugnya kita terlihat tuh dari atas. Nah, sebenarnya ada 4 ya guys, tapi yang kita lihat cuma 1, nggak apa-apa. Oke, akhirnya kita putuskan untuk menuju ke pemandian Banyu Alam di atas ya. Ya, dulu pertama perasaan namanya Watu Alam, sekarang berubah menjadi Banyu Alam. Untuk pemandian tersebut cukup murah. Tarifnya hanya 15.000. Yang awalnya 10.000 udah naik jadi 15 ya. Mudah-mudahan
selamanya 15, biar kita wisatawan bahagia. Oke, ini pemandangan sekitar dulu, melepaskan lelah ya. Kita habis ini langsung menuju ke pemandian. Nah, ini udah sampai di depan loket pemandiannya. Nah, itu pemandiannya guys. Kita masuk. Udah area di dalam ya guys. Nah, di samping itu ada gunung namanya Gunung Pandu guys. Demikian laporan kita dari Bitingkan. Semoga bermanfaat dan see you.